Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan pembahasan mengenai pariwisata halal. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Firda Uswatunisa, Farhan Firmansyah, dan saya sendiri Sarah Az-Zahra. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian, pariwisata halal adalah sebuah subkategori pariwisata yang diberikan terhadap keluarga-keluarga Muslim berdasarkan pada aturan-aturan Islam. Kemudian selanjutnya, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan pada asas berikut. Ada asas manfaat, berkelanjutan, partisipatif, adil, merata, kesetaraan, kemandirian, demokratis, kekeluargaan, kesatuan, kelestarian, serta keseimbangan. Kemudian selanjutnya, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan pada asas berikut. Ada asas manfaat, berkelanjutan, partisipatif, adil, merata, kesetaraan, kemandirian, demokratis, kekeluargaan, kesatuan, kelestarian, serta keseimbangan. Kepariwisataan memiliki fungsi diantaranya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dari kepariwisataan halal ini, yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghapus kemiskinan. Yang ketiga, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Di subbab yang berikutnya membahas mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Pada dasarnya, kepariwisataan memiliki beberapa prinsip dalam hal penyelenggaraannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip yang pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejauhan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Yang ketiga, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Yang keempat, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang kelima, memberdayakan masyarakat setempat. Yang keenam, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat, dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Yang ketujuh, mematuhi kode etik pariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. Dan yang terakhir, memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab berikutnya membahas mengenai dasar hukum tentang kepariwisataan. Ada banyak dalil dalam Al-Quran maupun surah Nabi yang berkaitan dengan pariwisata. Dari beberapa dalil tersebut, saya mengambil contoh salah satunya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan manusia agar melakukan perjalanan di muka bumi ini guna menemukan jawaban dan bukti bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran Tuhan ditimpa azab yang pedih. Pentingnya melakukan perjalanan di muka bumi ini dengan tujuan untuk mencari pelajaran dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengulang ayat yang nyaris sama di surah yang berbeda, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Artinya, katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Pada ayat ini, Allah menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan guna menemukan jawaban dan bukti bahwa hidup orang-orang yang berdosa berakhir dengan malang. Intinya, melancong atau berpariwisata memiliki tujuan spiritual, yakni untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan dan mengakui kebesarannya. Landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kedua ada PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata, dan destinasi pariwisata Indonesia. Yang ketiga, PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Yang keempat, Permen Parekraf Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Dan yang terakhir, Permen Parekraf Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan dan sertifikasi usaha hotel syariah. Kendala wisata halal. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, serta kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Selain itu, kunjungan wisatawan dari berbagai negara pun mencapai kurang lebihnya 1,27 juta orang. Seharusnya, membuat pariwisata syariah ini mampu untuk berkembang pesat di negara ini, bahkan bisa melebihi negara-negara lain di dunia. Jumlah agen perjalanan yang menawarkan wisata syariah di Indonesia terhitung masih minim. Masih minimnya pelaku di bisnis ini membuat MUI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf pada 2013 bertekad untuk merealisasikan gagasan wisata syariah. Konsep wisata syariah dalam pandangan Abdul Shahib Al-Syakri harus memenuhi beberapa poin utama. Di antaranya yang pertama, kebangkitan budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Yang kedua, wisata syariah harus mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat muslim. Dan yang ketiga, wisata syariah tersebut dapat menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat muslim dalam menghadapi stereotip negatif dibanding kebudayaan dan gaya hidup budaya lain. Perbedaan pariwisata halal dengan yang lainnya. Wisata halal. Objek wisata halal ialah berupa penyediaan tujuan wisata berupa hotel, rumah makan, restoran, dan lain sebagainya yang menggunakan material halal dan thayyib, diukur melalui prosedur yang memenuhi syarat sertifikasi halal. Penekanan wisata halal lebih kepada material dan cara penanganan yang halal dan thayyib, sehingga hotel, rumah makan, restoran, dan lain sebagainya sangat ditekankan pada bahan material halal seperti ketersediaan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sabun, shampoo, dan sebagainya yang jelas kehalalannya. Selanjutnya ada wisata syariah.
Wisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Objek wisata syariah mencakup seluruh objek wisata yang ada, kecuali yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Objek wisata syariah dapat berupa pantai, taman rekreasi, pagelaran seni budaya, dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum Islam. Dan yang terakhir ada wisata religi. Wisata religi menekankan pada keunikan, keindahan, dan nilai religi. Seperti objek wisata religi berupa mengunjungi masjid, peninggalan bangunan yang bersejarah yang bernilai religi, ziarah, dan lain-lain. Oleh karena itu, wisata religi seringkali erat kaitannya dengan wisata sejarah yang merupakan bagian dari wisata budaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.